Siapa? Dan tujuannya kemana? Tanya Kinan mengejar. Ke Italia, jawab Jeff melalui sambungan telepon. Italia. Lalu, hanya itu, Tuan. Mereka tidak menyebutkan kota atau tempat, juga nama pemilik pesawat atau penumpang di dalamnya. Kami tidak bisa mendapatkan informasi itu. Kita suap mereka. Lakukan apa saja untuk mendapat informasi itu. Sudah kami coba lakukan, Tuan. Tapi mereka justru mengancam akan lapor ke polisi sebagai tindakan pemaksaan atau pencurian data pribadi jika kita terus memaksa. Kinan membalas seadanya lalu mematikan ponsel. Italia. Negara itu sangat luas. Kamu pergi dengan siapa, Lisa? Apa mungkin kamu pergi sejauh itu demi menghindariku? Desahnya dengan kedua tangan mensugar rambut rapinya dan sedikit menjambak ke belakang. 7 hari mengabaikan pekerjaan hanya untuk mencari Lisa. Kinan bahkan sudah sempat pergi ke Milan, secara resmi mendatangi rekan kerja yang memiliki kuasa di seluruh rumah sakit kota itu dan beberapa cabang di bagian negara Italia yang lain. Tapi tidak ditemukan data pasien dengan nama Wiraatmaja Mahendra ataupun Lisa Mahendra. Kini dia baru saja kembali ke Indonesia. Disinilah Kinan berada. The Bloods, klub malam kelas atas. Datang untuk memenuhi undangan Gabriela dan Deon yang berniat memberi beberapa hasil foto untuk acara launching produk 2 minggu mendatang. Kinan, aku tahu kamu sedang memiliki masalah pribadi. Tapi kita sebentar lagi akan launching produk. Aku harap kamu bisa bersikap profesional, ucap Deon menuangkan whisky ke gelas Kinan yang masih kosong. Kinan menghela nafas. Ya, jawabnya singkat. Dia meraih gelas yang sudah diisi setengah oleh Deon lalu menyesap ringan sembari melihat ke sekitar. Kondisi klub masih ramai seperti biasa. Tempat ini dia datangi terakhir kali bersama Lisa sebelum tragedi satu malam terjadi. Sebelum kehidupannya harus begitu berliku dan berakhir mengenaskan seperti ini. Deon dan Gabriela saling pandang sejenak ketika menyadari Kinan justru melamun. Ekem. Gabriela mendeham, Kinan Henderson. Panggilan itu membuat Kinan melepaskan diri dari lamunan dan menoleh ke arah Gabriela. Dia menghabiskan sisa minumannya lalu meletakkan gelas itu di atas meja. Aku tidak ada banyak waktu banyak. Deon duduk tegak dan mengeluarkan amplop dari dalam tas kerjanya. Ini adalah beberapa foto Lisa dan kamu, yang sudah tim pilih. Kamu masih ingat, kan? Produk yang kamu gunakan tidak masuk daftar produksi, awalnya. Tapi setelah aku lihat-lihat, lumayan juga. Bagaimana menurutmu? Kinan memajukan tubuhnya ke meja, melihat beberapa foto yang Deon letakkan satu persatu di atas meja. Lisa, Lisa, Lisa. Selalu tentangnya. Bahkan perkara pekerjaan pun ada gambar Lisa di sana. Dia pun meraih salah satu foto dengan pose saling menghadap. Selain foto pernikahan, mereka tidak pernah foto bersama. Dan hanya ini yang kini dia punya. Lia, aku suka, jawabnya dengan sorot tetap melekat pada foto yang dia genggam. Aku boleh ambil ini? Tanyanya pada Deon dan Gabriela. Gabriela pun terkekeh ringan. Tuan Kinan, bahkan semua foto ini Anda bawa pun boleh. Kami masih bisa mencetaknya ratusan lembar lagi, ujarnya dengan sedikit gurauan. Tapi masih saja tidak mampu membuat Kinan tersenyum walau sedikit. Mereka pun mulai memilih foto mana saja yang pantas publish, meski seringkali Kinan melamun memandang foto Lisa. Deon dan Gabriela masih bisa mengerti. 2 jam berlalu cukup untuk mereka membicarakan mengenai proyek besar ini. Oke, karena pertemuan kali ini sudah memiliki hasil. Untuk 1 minggu ke depan, aku akan disibukkan oleh pekerjaan ayahku di luar negeri. Jadi,
Sampai bertemu di peluncuran produk, ungkap Deon setelah merapikan kembali semua ke dalam tas kerja. Juh, aku pasti merindukanmu, Deon. Gabriela dengan manja memeluk pria yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Hanya sebentar, Deon pun melepasnya. Kamu tidak ikut bersama ibumu. Aku dengar Nyonya Eliana sedang melakukan perjalanan bisnis. Kinan menguping pembicaraan mereka, terlihat sangat akrab. Tidak, aku masih ingin tinggal di sini, jawab Gabriela mantap. Tumben, biasanya selalu ikut kemanapun ibumu pergi seperti buntut, ledek Deon. Ada urusan pribadi. Bisik Gabriela memiringkan kepalanya ke arah Deon sembari memberi kode pada Kinan yang nampak sedang mengisi kembali gelasnya dengan whisky. Deon tersenyum mengerti. Dia tidak begitu peduli dengan tindakan Gabriela. Mungkin hanya sekedar candaan atau main-main. Toh, wanita itu tahu kalau Kinan sudah berkeluarga. Pasti dia bisa mengerti batasannya mendekati Kinan, pikir Deon. Deon beralih berkata pada Kinan. Kinan, orang-orangku masih akan tetap membantu mencari Lisa dan ayahnya. Mereka pasti cepat ditemukan keberadaannya. Kinan baru saja menghabiskan satu gelas minuman beralkohol itu dengan cepat lalu menyahut perkataan Deon. Ya, terima kasih, ujarnya. Keluar bersama. Tawar Deon karena melihat Kinan sepertinya sudah selesai minum. Tapi rupanya Kinan menggeleng. Aku masih ingin tinggal. Gabriela. Tawar Deon beralih. Aku sedang menunggu temanku di sini, jawab Gabriela dengan senyuman. Deon pun berdiri meraih tasnya. Yap. Hati-hati kalian, jangan sampai berbuat kesalahan satu malam. Kenapa satu malam? Jika kesalahan itu indah dan nikmat. Aku anggap itu adalah anugerah yang bisa diraih setiap malam, lagi Gabriela melirik sekilas ke arah Kinan. Deon hanya menggeleng tidak merespon banyak lalu pergi. Kini tinggallah Kinan dan Gabriela dalam satu meja di sudut klub. Hingar-bingar di tempat itu semakin menyulut gairah wanita itu. Sebuah rasa yang belum pernah dia rasa sebelumnya. Jika biasanya, Eliana atau Javier selalu mengawasi gerak-gerik Gabriela hingga wanita itu tumbuh menjadi wanita yang sangat terjaga. Dan kini, dia seakan mengejar apa yang dia inginkan. Dia penasaran bagaimana rasanya mendekati pria yang bisa memberinya kenikmatan dalam segala hal. Kamu baru minum 2 gelas. Apa kamu tidak pandai minum? Ujar Gabriela mengambil gelas miliknya. Tinggalkan aku sendiri Gabriela. Kinan enggan menjawab suara apapun itu. Dia ingin larut dalam kesendiriannya. Oke, aku akan diam. Benar saja, setelah Gabriela memilih diam. Kinan tidak lagi protes. Pria itu mulai menuangkan whisky kembali di gelas kosongnya lalu meminum tanpa ragu. Sesekali Gabriela melirik tidak tahan dengan tubuh Kinan yang menggoda. Ototnya begitu tegas menyembul di balik kemeja hitam slim fit. Sementara Kinan, di saat kesadarannya mulai sirna, dia justru bisa mengingat malam itu. Malam sepulang dari klub ini bersama Lisa, Kinan menjatuhkan punggungnya ke sandaran sofa lalu memijit pangkal hidungnya. Sepertinya dia mulai mabuk, pikir Gabriela mulai mengulas senyum. Dengan hati-hati Gabriela meletakkan tangannya di bahu Kinan. Tidak ada respon apapun. Membuat wanita itu berani menurunkan tangannya menuju ke kancing di dada Kinan. Kinan, tidakkah kamu tahu? Aku menginginkanmu sejak pertama aku melihatmu, bisik Gabriela di dekat telinga Kinan. Sedangkan satu tangannya sudah bisa membuka 2 kancing kemeja pria itu lalu menyelusup ke dalam perlahan. Terdengar klasik, bukan? Bahkan aku tidak mudah dekat dengan pria. Tapi saat aku di dekatmu, membuatku sulit untuk jauh darimu, imbuhnya mulai membuat Kinan memejamkan matanya menikmati sentuhan itu. Lisa.
Ya, jadikan aku pengganti Lisa. Aku bahkan bisa memu 4/4 lebih daripadanya. Aku ingin merasakan manis bib 1R-mu, Keenan, bisik Gabriela. Dia mengangkat tubuhnya, membiarkan satu kaki menumpu di atas sofa dan satunya berpijak di lantai. Dia melihat bibir Keenan yang terus meracau menyebut Lisa. Tapi hal itu tidak merubah otak Gabriela yang sedang mendamba bib 1R manis itu. Mata Keenan terpejam tapi belum tertidur, dia menyandarkan kepalanya di sandaran sofa hingga nampak mendongak ke atas. Hal itu tentu membuat akses Gabriela begitu mudah. Benar saja, wanita itu menangkup kedua rahang tegas yang mulai tumbuh bulu-bulu halus di permukaan. Kamu sangat S3 Desisnya semakin menggila. Dia pun memajukan wajahnya, tujuannya hanya satu. Manny 3 sap dan menikam 4 bib 1R manis di hadapannya. Semakin dekat wanita itu menempelkan bib 1R-nya di sana. Melekat. Dan mulai Manny 3 sap. Tapi, Keenan. Suara bariton dari balik punggung Gabriela cukup mengagetkan, membuat wanita itu melepas rasa yang sudah hampir pecah menyentuh hormon endorfin dalam dirinya. Gabriela memutar tubuhnya ke belakang, "Siapa kamu?" Tanyanya dengan wajah kesal karena sudah diganggu. Jason melihat Keenan yang masih terpejam bersandar. Kemudian kembali berpusat pada Gabriela. "Aku Jason, aku akan membawa adikku pergi." Mengetahui pria tampan itu adalah keluarga Keenan, Gabriela menjadi canggung. Dia mengusap bibirnya dan berdiri memberi jalan untuk Jason meski hatinya terus mengumpat. Jason lebih dulu mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dalam dompetnya dan meletakkan kasar di atas meja. Dia mengabaikan Gabriela dan Bear lalu pergi memapah Keenan yang sudah mabuk berat. "Kau ini menyusahkan," gerutu Jason setelah susah payah membawa Keenan, hingga adiknya itu sudah duduk tenang di sebelah kemudi. Anak buah Henderson tersebar di mana-mana semenjak mencari hilangnya Lisa. Salah satu dari mereka pun berada di dalam klub The Bloods. Karena itu Jason mengetahui di mana Keenan berada. Mobil melesat di udara malam. Jason akan mengantar Keenan pulang. HMMMPPP. Suara Keenan yang akan muntah seketika membuat Jason menghentikan mobilnya di pinggir jalan. "Hale, awas saja kamu muntah di mobilku," teriaknya kesal. Buru-buru Jason membuka pintu bagian Keenan dan melepas seat belt adiknya itu. Dia pun sedikit mendorong Keenan untuk bergerak keluar. Benar saja, saat Keenan sudah turun, dia langsung mengeluarkan isi perutnya akibat terlalu banyak minum. 10 menit berlalu, Jason memilih diam bersandar di mobil dengan melipat kedua tangan di bawah dadanya. Terus memperhatikan Keenan yang sepertinya sudah sangat lemah terduduk di atas aspal. Keenan terdiam, menangis, lalu tertawa. Bibirnya terus saja meracau. Sampai Jason menemukan racauan yang menarik emosinya. "Malam itu aku bercinta dengan Lisa tapi aku justru merasa bersama Astrid," ucap Keenan menyunggingkan senyum. Jason mendekat lalu mencengkeram kedua kerah kemeja Keenan hingga membuat sang adik itu berdiri dengan paksa. "Apa kamu jadikan Astrid sebagai objek fantasimu bercinta?" Keenan menaikkan satu alisnya lalu menjawab, "Lia." "Brengsek," umpatnya seiring kepalan tangan menonjok wajah Keenan hingga pria itu tersungkur ke sisi mobil. Bukannya marah, Keenan justru tertawa seolah mengejek kakaknya yang tidak rela jika Astrid masuk dalam bayang-bayang Keenan. "Ya, aku membayangkan tubuh Astrid saat terakhir melihatmu bercinta di kamar. Membuatku tidak sadar melakukannya dengan Lisa." Lagi, Jason memberi pukulan di tempat yang sama dengan sekuat tenaga. "Hale, kenapa kamu terus memukulku?" bentak Keenan tidak terima lalu mendesis kesakitan. "Karena kamu brengsek." Sudah masuk tengah malam, sepasang kakak beradik itu justru masih duduk di trotoar.
Kepala Kinan basah karena Jason tadi menyiramnya dengan air dingin yang tersedia di dalam mobil. Tapi setelah itu kesadarannya perlahan kembali. Kamu tahu, mabuk itu bisa membuatmu melakukan hal di luar kendali, ucap Jason kemudian menenggak minuman kaleng beberapa teguk. Lalu kembali memandang Kinan yang di sisinya. Hati-hati dengan wanita tadi, siapa itu? Gabriela, jawab Kinan. Ya, kalau aku terlambat datang, bisa-bisa kamu sudah melakukan kesalahan fatal. Jangankan Lisa, aku saja enggan memberi maaf, ujar Jason dengan kesal. Kinan menoleh, lalu berucap, maaf. Jason hanya menaikkan satu sudut bibirnya dan kembali menghabiskan minuman kalengnya. Begitupun Kinan. Mereka duduk dengan posisi yang sama. Ketampanan yang sama. Hanya saja nasib percintaan mereka berbeda. Ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Lisa, aku ingin mendengarnya langsung darimu. Kinan menarik nafas dalam-dalam. Sorotnya kini lurus ke depan mengingat masa itu. Saat itu Lisa menawarkan sebuah hubungan konyol yaitu kekasih pelarian. Kamu pasti tahu aku sangat mencintai Astrid. Kinan menoleh sekilas hanya untuk melihat reaksi Jason. Lalu kembali menghadap depan. Kakaknya itu tentu hanya mengangguk, karena dia tahu, Kinan lebih dulu dekat dan memiliki rasa pada Astrid. Kinan menghela nafas panjang. Meski status kami hanya sebagai kekasih pelarian, tapi aku dan dia memerankan semua dengan baik. Setiap hari bersama, melakukan banyak hal bersama, tanpa aku sadari semakin hari merasa nyaman dengannya. Aku semakin menginginkannya. Tapi aku masih ragu, karena aku masih saja memikirkan Astrid. Aku takut nantinya itu hanyalah fata morgana semata. Aku takut salah melangkah. Aku takut kembali ditinggal oleh cintaku seperti Astrid yang ternyata ditakdirkan untukmu. Tapi saat mengetahui kehamilan Lisa di luar nikah, aku marah padanya bukan hanya karena kalian menuduhku menghamilinya. Tapi karena aku kecewa padanya. Aku merasa dia sudah berkhianat dengan selingkuh dengan pria lain bahkan sampai hamil. Lalu kenapa kamu masih mau menikahinya? Tanya Jason karena Kinan menghentikan berucap ungkapan hatinya. Karena aku ingin bukan hanya diriku yang sakit oleh pengkhianatan dirinya. Tapi mauku, dia merasakan kesakitan lebih daripada aku. Aku ingin mengikatnya seperti diriku yang sudah terlanjur menginginkannya. Kinan menunduk memejamkan matanya. Remasan di hatinya semakin kuat saat dia mengingat saat itu. Dia sudah sukses merenggut sosok Lisa yang ceria dan energik. Dan membawa wanita itu jatuh ke palung neraka oleh ulahnya. Semakin lama kamu mencintainya? Pertanyaan Jason kembali menyadarkan Kinan dan pria itu membuka mata. Gagalnya perasaanku terhadap Astrid membuat aku sulit mengakui apa yang aku rasa untuknya. Setiap harinya, aku hanya merasa ingin semakin memilikinya, takut dia pergi, aku semakin mengikat. Lalu mempermainkan, untuk menyadarkan kalau apapun yang aku lakukan dia akan tetap di sisiku. Aku Kinan menarik nafas dalam-dalam. Sesak itu kembali muncul. Jason pun menepuk lalu mengusap bahu adik satu-satunya, seakan memberi energi. Aku tidak menyangka kalau dia akhirnya menyerah. Aku sudah bertindak terlalu jauh. Aku sudah sangat menyakitinya. Sejenak mereka berdua terdiam. Jason membiarkan Kinan membuang sisa-sisa rasa sesaknya lebih dulu. Merasakan arigin malam yang semakin dingin menusuk tulang. Baru Jason bangkit. Berdirilah, Ken. Adikku tidak akan serapuh itu. Ucapan Jason yang menegas membuat Kinan mendongak. Lisa mencintaimu karena kamu selalu menjadi lelaki yang kuat dan membanggakan. Bukan kamu yang terus-menerus meratapi kesalahan. Wanita manapun tidak akan suka memiliki suami yang mudah menangis. Berdirilah, jadikan dirimu yang bisa Lisa dan anakmu banggakan.
Aku yakin dia akan kembali, atau justru kamu yang menjemputnya. Cepat atau lambat. Selama itu, kamu hanya perlu perkuat posisimu dari segala sisi. Perginya Lisa bukan berdasarkan langkahnya sendiri. Ada orang kuat yang membantunya menjauh darimu. Aku belum memecahkan siapa yang sudah membantunya, tapi yang pasti kamu pun harus lebih kuat daripadanya.